Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aulia Putri Titiya dengan NIM 23040674043, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, kelas 2023A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Digital terhadap masyarakat di Kecamatan Wiyung. Latar belakang pada perkembangan zaman dan teknologi, penggunaan teknologi internet di Indonesia pada umumnya terus bertambah, bahkan sudah menjadi sebuah gaya hidup sebagian penduduk Indonesia. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan kegiatan pemerintah melalui cara-cara baru yang inovatif dan transparan yang lebih baik serta memberikan kenyamanan kepada publik dengan jalan memberikan pelayanan kepada publik yang terintegrasi, interaktif, dan imajinatif. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagai instansi pelayanan administrasi kependudukan meluncurkan sebuah inovasi baru, yakni aplikasi tentang kawin, lahir, mati, pindah, datang atau bisa kita sebut dengan Kelapit yang merupakan sistem pelayanan online di bidang kependudukan. Kelapit berjalan dengan baik, efektif, efisien, cakap, dan tepat karena kesederhanaan proses dan waktu layanan dengan 13 macam layanan kependudukan yang tersedia. Namun kurang maksimal dalam jam operasional website dan responsivitas sistem Kelapit masih sering terjadi error. Saran yang bisa diberikan yaitu dengan memaksimalkan kembali jam operasional pada web serta memutakhirkan sistem agar bisa mengantisipasi kendala teknis. Rumusan masalah. Apa yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya agar good governance terlaksana? Bagaimana solusi yang tepat apabila pelayanan publik secara digital mengalami gangguan? Apakah pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Kecamatan Wiyung sudah terlaksana dengan efektif? Tujuan penelitian untuk mengetahui cara menggunakan pelayanan publik secara digital, untuk mengetahui keefektifan pelayanan publik secara digital, untuk mengetahui dan mendeskripsikan gambaran umum pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Kecamatan Wiyung. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat praktis. Diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu wawasan dan pengalaman tentang cara meningkatkan pemahaman warga akan digitalisasi teknologi. Yang kedua, manfaat teoritis. Mampu sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemahaman pada warga serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. Batasan istilah layanan publik. Layanan publik adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan setiap penduduk nasional dengan kebutuhan hukumnya, sehubungan dengan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Digitalisasi. Digitalisasi adalah suatu proses konversi dari teknologi analog ke teknologi digital atau penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan kinerja efisiensi. Pelayanan kependudukan. Pelayanan kependudukan atau sering disebut administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi penduduk. Kelampik. Kelampik merupakan aplikasi untuk membantu pengurusan administrasi kependudukan secara online, mencakup perkawinan, kelahiran, kematian, pindah, dan datang. Mobile Kelampik bisa di-download melalui Play Store untuk smartphone Android. Aplikasi ini memiliki fitur chatbot lengkap dengan tokoh virtual di dalamnya yang disebut Cak Akon. Fitur chatbot tersebut bertujuan untuk memandu pengguna aplikasi ketika membutuhkan bantuan.
Kajian pustaka. Untuk penelitian terdahulu yang relevan dengan proposal penelitian saya ambil dari 3 penelitian. Penelitian tersebut adalah yang pertama ada penelitian oleh Hafsah Fitri Tarantika dan Suci Megawati pada tahun 2022 yang berjudul Evaluasi Layanan Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang atau Klampit pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Yang kedua ada penelitian oleh Muhammad Aldi Pratama Sumarno, Agus Sukristianto dan Yusuf Hariyoko pada tahun 2022 yang berjudul Pelayanan Publik melalui e-Klampit dalam mewujudkan administrasi kependudukan berbasis good governance di Kota Surabaya. Dan yang terakhir, ketiga, ada penelitian oleh Ardelia Nursinta Diana Hertati pada tahun 2023 yang berjudul Inovasi Aplikasi Klampit New Generation atau KNG dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Landasan teori pengertian e-government menurut Cahyana Ahmad Jayadi dalam keynote speech acara workshop Standarisasi menuju interoperabilitas e-government tahun 2006 menerangkan bahwa e-government merupakan kegiatan yang terkait dengan upaya seluruh lembaga pemerintah dalam bekerja bersama-sama memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sehingga dapat menyediakan jasa layanan elektronik dan informasi yang akurat kepada individu, masyarakat, dan dunia usaha. Inisiatif e-government adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus untuk memperbaiki kinerja pemerintah dan penyelenggaraan layanan yang efisiensi bagi publik. Perlu ditekankan bahwa efisiensi sangat tergantung pada kurun waktu dan teknologi. E-government yang sangat efisien saat ini belum tentu efisien beberapa tahun ke depan, karena perkembangan TIK dan demand dari stakeholdernya. Menurut Bank Dunia, Samudra di bawah 2009-113, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti Wide Area Networks, WAN Internet, mobile computing yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya. Menurut The World Bank Group, Fali Suwaidi, Bintoro Werdianto, 2010-54, e-government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Konsep e-government. Konsep e-government dikenal dengan 4 jenis klasifikasi, yaitu pertama ada government to citizen atau consumers. Tipe G2C ini merupakan aplikasi e-government yang paling umum, yaitu di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Government to business. Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentukkan sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintahan dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dan menjalankan roda perusahaannya, namun lebih banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh dari aplikasi e-government berjenis G2B ini adalah para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet. Government to government.
Di era globalisasi ini, terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama entiti-entiti negara, masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial, dan budaya, serta lain sebagainya. Pengertian pelayanan publik. Menurut Panji Santosa, pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian, yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang juga disebut sebagai pendekatan investigasi. Artinya, penelitian mengumpulkan data interaksi langsung dan tatap muka dengan orang-orang di tempat-tempat riset. Fokus penelitian yaitu mendeskripsikan evaluasi layanan Kelampit di wilayah Kecamatan Yung, Kota Surabaya dengan menggunakan teori evaluasi menurut William M. Dunn yang meliputi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan penelitian. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Ciri-ciri pendekatan kualitatif yaitu mempunyai latar belakang alamiah sebagai sumber data dan peneliti dipandang sebagai instrumen kunci. Penelitian bersifat deskriptif, lebih memperhatikan proses daripada hasil, dalam menganalisis data cenderung secara induktif, dan makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif. Sumber data. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain. Loveland dan Loveland dalam Mulung 2013-157. Selain itu, menurut Ari Kunto 2010-172, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jadi, sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling yang dilakukan kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian di Kecamatan Liung, Kota Surabaya. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan model interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.